Racikan Berita 1. Kita hanya tahu dari media yang diperiksa setelah Tom Lembong menjadi tersangka. Sebelumnya saya nggak ada pengetahuan siapa yang diperiksa. Lebih menarik lagi, ternyata Dirjen Daklu baru diperiksa kemarin, 2 hari yang lalu. Mungkin ini beberapa poin titipan dari teman-teman untuk disampaikan ke Mas Sugeng untuk lebih fokus dalam mengulas tentang proses penanganan perkaranya. Oke, silakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kasus hukum atau politik sih, atau berkelindan antara politik dan hukum, atau hukum sebagai digunakan untuk kepentingan politik, ya, atau politik menggunakan hukum, atau bagaimana? Ya, sebetulnya kan mau itu yang dicari, ya. Jadi kan saya tugasnya dari sisi aspek hukum, ya. Saya mau pakai bahasa sederhana aja lah, ya. Nah, hukum itu sebetulnya untuk manusia atau manusia untuk hukum, ya. Ini pertanyaan filosofis yang mendasar. Hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum? Ya, orang yang sudah usia 80 tahun atau nenek-nenek lah, ya. Nenek-nenek yang miskin mencuri apa itu? Kakao, ya. Kemudian diproses hukum sampai ke pengadilan, ya. Itu pantas atau tidak? Itu salah satu contoh. Ya, manusia untuk hukum apa hukum untuk manusia? Dalam pandangan hukum progresif, hukum itu diciptakan untuk kemaslahatan manusia, mengabdi kepada nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kalau hukum sudah melanggar nilai-nilai kemanusiaan atau hak dasar manusia, itu harus kita pertanyakan kemanfaatannya. Ya, nah kembali ke kasus ini. Tom Lembong itu sudah tersangka, ya, sudah tersangka, sudah ditahan. Ada kata-kata disidik, ada kata-kata tadi diperiksa sebagai saksi. Ini adalah terminologi hukum, bukan terminologi politik, ya. Terminologi hukum. Terus kita mau menyorot proses ini dari sisi apa? Tentu kita harus menyorot dalam posisi proses ini dari sisi tujuan dari hukum itu sendiri. Katakanlah proses ini apakah memenuhi tujuan dari hukum? Ya, proses terhadap Tom Lembong ini memenuhi nggak tujuan dari satu kepentingan hukum atau penegakan hukum? Di dalam literatur, ya, dan juga belajar filsafat hukum, ya, itu ada 3 tujuan hukum. 1, keadilan, ya, 1 keadilan. 2, kemanfaatan. 3, kepastian. 3 tujuan nih. Nanti kita mau lihat dari kacamata ini untuk menjawab kasus Tom Lembong. Kalau keadilan itu adalah hak asasi manusia yang paling dasar. Karena hukum pidana itu berada pada ruang publik, ya, maka kalau bicara keadilan, maka ada kepentingan publik yang mau dipenuhi. Nih. Ditangkapnya Tom Lembong, kalau kita baca dari pendapat netizen apa? Pendapat netizen apa sih, ya? Apakah ada tentang hak keadilan netizen yang terlanggar sehingga Tom Lembong itu harus dipenjara? Ini pertanyaan nih, ya. Jadi ada haknya warga masyarakat yang kemudian terkurangi, ya, yang kemudian terlanggar oleh perbuatan Tom Lembong dan juga tersangka, sehingga perlu dipulihkan dengan cara apa? Menangkap Tom Lembong, ya. Jadi seperti itu. Ini harus dijawab dulu pertanyaan ini. Yang kedua, pertanyaan juga,
di sana ada subjek hukum yang punya hak asasi juga, yaitu Tom Lembong, yang punya hak dasar juga untuk mendapatkan keadilan, ya, untuk mendapatkan keadilan. Keadilan Tom Lembong ini kemudian, karena ini satu proses hukum, ya, ini kembali nanti kepada apa yang dia lakukan dan dia kerjakan itu, apakah perlu diganjar dengan yang namanya status tersangka dan ditahan. Artinya kita juga bicara tentang jabatan Tom Lembong waktu itu sebagai seorang menteri, ya, sebagai seorang menteri yang menerbitkan, Tom Lembong kan menerbitkan regulasi, ya, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tahun 2015 tentang ketentuan impor gula. Saya belum paham nih, apakah Tom Lembong ditersangkakan karena dia membuat peraturan ini atau menandatangani izin impor, ya. Jadi pada menandatangani izin impor, perbuatannya menandatangani izin impor, ya. Nah, perbuatan itu menandatangani izin impor, nanti ini kita mau bahas kedua nih, dalam asas kemanfaatan, Pak, ya, kemanfaatan. Yang dipersoalkan adalah isu yang berdebat ini soal gula, ya, impor gula Rosager, ya. Gula Rosager itu bahan baku gula untuk dibuat jadi gula pasir yang kita minum ini, ya. Kalau Rosager kan gula kristal merah, ya, itu harus diolah lagi menjadi gula kristal putih. Nah, kemanfaatannya, karena ini pengambilan kebijakan di tingkat nasional, berarti bicara tentang tata kelola, ya, tata kelola. Berarti kalau tata kelola ini ada beberapa aspek ini. Ada petani harusnya yang demo, ya, bahwa mereka menderita, gitu. Kemudian ada masyarakat yang menyatakan kekurangan harga gula naik, ya, seperti itu, ya. Ini kemanfaatan nih. Kemudian ada pertentangan, ada orang yang mendapat keuntungan di atas nasib masyarakat petani yang hasilnya minim, dan juga penderitaan masyarakat yang harganya mahal, tapi Tom Lembong atau pengusaha mendapat keuntungan. Ini kan penyidikannya baru 2023, ya. Ada nggak gejolak masyarakat, ya? Apakah tindakan proses hukum terhadap Tom Lembong itu berkaitan dengan gejolak masyarakat, ya, bahwa ada kebutuhan Tom Lembong harus ditangkap. Ini pandangan dari sisi filosofi hukum dulu nih, ya. Kalau ada perdebatan-perdebatan tersebut masuk kepada hal yang ketiga, yaitu kepastian hukum, ya, bahwa karena ada perdebatan yang viral, ya. Yang kemarin itu kan yang viral itu seorang yang namanya, yang di Surabaya itu lelaki itu Ivan, ya. Ini fenomena kita bisa kita bedah dari sisi hukumnya. Ivan ternyata memperlakukan seorang anak, merendahkan martabat seorang anak, membuat orang marah se-Indonesia, bahkan ada yang mau ngajak berantem, ya, dimaki-maki. Maka polisi harus bertindak untuk memberikan kepastian hukum. Ivan langsung ditangkap, bahwa isunya dia itu punya backing terpatahkan. Maka ada kepastian hukum. Oh, dia bohong aja punya backing, ditangkap. Keadilan masyarakat terpenuhi, ya. Ini kasus Tom Lembong memang tiba-tiba muncul, belum gitu, ya. Apalagi ini peristiwanya 2015, ya.
2015 dalam kaitan Tom Lembong sebagai seorang menteri yang membuat keputusan, yang memproduksi keputusan ini ya. Artinya dia bikin kebijakan lah dan juga menandatangani. Dari segi hukum, dari sisi apa kepastian hukum yang terkait dengan penerapan pasal-pasal, ya kepastian hukum ini terkait dengan penerapan pasal-pasal. Apa yang pasal-pasal yang dipersoalkan di sana? Yaitu pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Barang siapa menyalahgunakan kewenangan, menimbulkan kerugian negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana. Ya, jadi ini kepastiannya nih. Untuk memastikan ini, apakah benar Tom Lembong menyalahgunakan kewenangan? Nah, kalau seorang pejabat, tindakannya itu bisa dalam membuat keputusan ya, kan membuat kebijakan itu keputusan. Keputusan itu bisa salah, bisa benar. Kalau benar diapresiasi. Bentuk apresiasinya apa? Dia tetap menjabat sebagai menteri, diteruskan. Tom Lembong menteri. Zaman siapa ya? Zamannya Pak Jokowi ya. Ya, Pak Jokowi dia ya. Kemudian kalau itu salah, apakah itu harus dipidana? Nah, kebijakan yang dipidana ya, kebijakan yang bisa dipidana, kebijakan bisa dipidana nggak? Bisa. Apabila mengandung satu unsur koruptif. Dalam membuat kebijakan dia dapat suap. Ya, dapat suap. Ini harus dibuktikan nih. Dalam membuat kebijakan dia terjadi satu permufakatan jahat. Saya dapat informasi ya bahwa sebelum adanya ditekennya peraturan menteri, itu ada pertemuan antara Direktur Perdagangan PPI Charles ya Sitorus dengan 8 pengusaha ya. Ini kan pertemuan Charles Sitorus dengan 8 pengusaha ya. Nah, pertemuan itu waktu itu masih berlaku peraturan menteri tahun 2004. Kemudian di Desember 2015 Tom Lembong dengan kewenangannya membuat peraturan tentang impor gula yang mencabut peraturan 2004. Mencabut. Artinya ketentuan tentang impor gula yang hanya BUMN dibuat baru bahwa perusahaan swasta yang memenuhi syarat memiliki IP ya, IP impor itu boleh mengimpor gula Rosagen. Artinya tindakannya didasarkan oleh regulasi yang dibuatnya sendiri, ya, boleh. Dan sampai saat ini saya mendengar belum bisa dibuktikan adanya aliran dana nih, ya, kepada Tom Lembong baik dalam bentuk suap maupun gratifikasi, ya. Jadi belum ada. Itu soal penyalahgunaannya, sifatnya harus koruptif. Yang kedua, kebijakan tersebut bertentangan dengan undang-undang, ya. Jadi misalnya regulasi yang dibuat, keputusan menteri ini kan adalah bukan basicing, ini namanya peraturan, ya, regling, ya, peraturan namanya regling. Ini bertentangan nggak undang-undang? Kalau ini bertentangan, ya, apa implikasinya? Dibatalkan. Ternyata kan berjalan, ya. Apalagi dalam sistem pemerintahan itu ada yang mengecek nih, Biro Hukum. Kemudian ketika peraturan menteri ini dibuat, pasti rapat dengan presiden, ya, stabilisasi harga gula. Jadi harus dibuktikan juga apakah kewenangan itu menimbulkan satu ada unsur koruptifnya, menerima uang, atau dia menerima gratifikasi atau memperkaya diri. Yang kedua, menimbulkan kerugian negara. Kerugian negara itu dimaknai sebagai berkurangnya kekayaan negara. Berkurangnya kekayaan negara, ya, akibat perbuatan. Apakah di sini ada APBN yang hilang?
Ya, kita tidak tahu nih APBN yang hilang. Tidak ada. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi, ya, bahwa kerugian negara itu sudah ditetapkan harus faktual. Faktual itu berarti ada kekayaan negara dalam dalam daftar kekayaan negara, yaitu daftar kekayaan negara yang berkurang atau hilang. Ini tidak ada, ya. Kalau menguntungkan orang lain, ini ya debatable. Orang bisnis kan perlu untung, ya. Jadi debatable. Apalagi ini kemudian diperiksanya post factum nih, ya. Jauh benar. Sudah dari kejadian 2015. Ya, jadi kalau kebijakan yang dinilai koruptif baru bisa pejabatnya dipidana. Kalau kebijakan yang salah itu tidak bisa dipidana. Dia hanya bisa dibatalkan, ya. Ya, kebijakannya dibatalkan, keputusannya. Tapi ini kan sekarang tiba-tiba muncul. Nah, ini adalah pandangan hukum, ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, tadi titipan pertanyaan apa itu? Penetapan tersangkanya. Tadi juga oleh Pak Antoni, ini tiba-tiba penyidikan. Menurut informasinya kan ini sudah dari Oktober 2023, ya. Penyidikannya. Nah, ditanya penyelidikan. Nah, di dalam satu proses hukum, ini juga bagian dari kepastian hukum, ya. Jadi bagian dari kepastian hukum itu harus dimulai dengan penyelidikan, ya. Sebelum, jadi penyelidikan ini bagian daripada full bucket-nya intelijen, ya. Intelijen melakukan full bucket, kemudian membuat laporan informasi, ya. Laporan informasi ditindaklanjuti oleh Jampitsus di dalam hal kemudian meminta keterangan, ya, bukan panggilan saksi, bukan. Nah, Tom Lembong harus ditanya, pernahkah dia mendapatkan undangan klarifikasi? Ini untuk memastikan satu proses, due process itu ketat, benar. Karena di dalam proses penyelidikan, orang akan diminta informasinya, ya, untuk dapat dia memberi penjelasan. Itu pertama. Kalau kemudian dari hasil penyelidikan semua pihak harus diperiksa. Ini juga kan ada ini, ya, ada bahwa angel product ini ada kaitannya. Jadi kalau informasi yang saya dapat tadi, ya, bahwa Induk Koperasi Angkatan Darat dan Polri itu, ya, merekomendasikan kepada PT PPI, ya, pada PT PPI untuk stabilitas harga gula itu ada perusahaan yang bisa disarankan melakukan impor raw sugar. Karena di sini ada kaitannya dengan kepolisian dan angkatan darat, ya. Satu pemeriksaan hukum yang adil, semua pihak harus diperiksa. Tidak bisa baru diperiksa belum penegakan hukum itu seperti kita punya pasal, ya, menempel satu-satu. Kalau belum semua pasal dipasang, kita tidak tahu gambarannya. Oleh karena itu harus diperiksa, ya. Jadi mengapa Inkopol dan Inkopat, ya, Kartika mengusulkan kita harus diperiksa. Kewenangan siapa nih memeriksa? Apakah Kejaksaan Agung atau tim gabungan? Ya, itu pertanyaan, ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah dari sisi pandangan saya, ya. Kalau kita melihat dari pemetaan tujuan hukum ini, sepertinya kasus ini kasus hukum bisa menyatakan dipaksakan, ya. Nah, ada sebetulnya di 2017 juga, kalau tidak salah, ya, 2017 ini ada yang mengimpor, ya. Apakah akan ada tindakan equal, main tangkap? Siapa menterinya nih? Ya,
ya kalau tindakannya sama, perbuatannya sama, regulasinya sama, ya, kondisinya sama, kalau tidak ditangkap tidak equal. Jadi harus ditangkap. Kalau mau tidak dibilang politis, ya, itu harus ditangkap. Atau saya karena ditanya politis atau tidak, ya, ini saya mau soal judi online. Ya, saya mau bandingin nih ya. Bandingin judi online nih ya. 14 Juni 2024 Presiden menaikkan Kepres 21 tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Online yang diketuai oleh Menko Polhukam, ya. Ketua penegakan hukumnya Polri, ketua pencegahannya Budi Ari, ya, Budi Ari ketua pencegahannya. Di dalam Kepres 21 itu, Kepres itu berlaku sampai Desember 2024 dan bisa diperpanjang. Di dalam Kepres itu dikatakan bahwa setiap 3 bulan akan ada evaluasi. Berarti 14 September itu harusnya ada evaluasi. Tidak ada evaluasi. Sampai hari ini tidak ada evaluasi. Budi Ari menyatakan ada 5 atau 4 badan judi online besar, ya. Tapi tidak juga diperiksa. Malah Benny Ramdhani bilang dia diperiksa menyebarkan hoax, ya. Nah sekarang pemberantasan judi online kencang karena Prabowo bicara judi online. Tetapi Pak Prabowo tidak merujuk kepada Kepres 21. Pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini dalam kaitan ini nih ya. Regulasi Kepres 21 ya tahun 2004 tentang judi online itu untuk kepentingan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, atau untuk kepentingan lain. Karena tidak ada yang ditindak. Baru sekarang. Atau yang kedua, ya, untuk nakut-nakutin. Nah, untuk nakut-nakutin siapa? Ya bandar judi dong, ya kan? Bandar judi. Kalau orang sudah ditakut-takutin apa? Biar rapat. Saya bukan saya jawab ya. Karena kan dikatakan oleh PPATK 1 tahun 300 triliun. Mana ada bisnis yang punya omset 300 triliun, bisnisnya mana tuh ya? Nah itu ya, sama juga dengan ini ya. Apakah ini kepentingannya untuk penegakan hukum atau ada kepentingan lain? Ya, ini nggak jelas loh dalam pandangan saya soal pembuktian unsur daripada pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsinya. Tidak jelas, ya. Tidak jelasnya apa? Unsur koruptif di dalam kebijakan karena penyalahgunaan kewenangan ini terlihat kebijakan. Kemudian kerugian negara, ya. Kalau menguntungkan orang lain adalah, tapi kalau tidak ada namanya penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara, yang tadi 400 miliar itu disebut sebagai keuntungan perusahaan yang harusnya sebagai fee dari PPI ya, tidak terjadi. Itu soal lain, ya. Mungkin tidak diberikan lewat bawah tangan si dari PT PPI menerima suap. Itu perkara suap, bukan penyalahgunaan kewenangan. Jadi yang perlu dibuktikan oleh Kejaksaan Agung, apakah tindakan Tom Lembong yang dalam jabatannya, dalam kewenangannya ini mengandung unsur koruptif. 2, ya. 1, dia menerima suap. 2, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian negara. Itu catatan dari saya, ya. Terima kasih. Racikan Berita 1.